Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Window Zainita. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan di bawah ini mengenai single linked list, double linked list, stack, dan queue. Yang pertama, jelaskan yang kamu ketahui tentang single linked list dan operasi pada single linked list. Berikan contoh operasi hapus dan tambah yang berisi data nama Anda. Penjelasan saya, single linked list yaitu single, artinya pointernya hanya satu buah saja dan satu arah serta pada akhir node. Pointernya menunjuk 0. Kemudian linked list yang artinya node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya masuk ke operasi pada single linked list, yaitu ada insert, yaitu istilah insert berarti menambahkan sebuah simpul baru ke dalam suatu linked list. Kemudian ada konstruktor, yaitu fungsi ini membuat sebuah linked list yang baru dan masih kosong. Kemudian ada isEmpty, yaitu fungsi ini menentukan apakah linked list kosong atau tidak. Kemudian ada findFirst, yaitu fungsi ini mencari elemen pertama dari linked list. Kemudian ada findNext, yaitu fungsi ini mencari elemen sesudah elemen yang ditunjuk now. Kemudian ada retrieve, yaitu fungsi ini mengambil elemen yang ditunjuk oleh now. Elemen tersebut lalu dikembalikan oleh fungsi. Kemudian ada update, yaitu fungsi ini mengubah elemen yang ditunjuk oleh now dengan isi dari sesuatu. Kemudian ada delete now, yaitu fungsi ini menghapus elemen yang ditunjuk oleh now. Jika yang dihapus adalah elemen pertama dari linked list atau head akan berpindah ke elemen berikut. Selanjutnya masuk ke contoh operasi. Ini adalah simpul-simpul yang berisikan data nama saya. Saya jelaskan sedikit. Ini namanya data. Kemudian ini namanya pointer, yang merupakan bagian isi alamat dari simpul. Lalu ini namanya next, untuk menghubungkan suatu simpul ke simpul berikutnya. Kemudian ini namanya null, sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi linked list. Lanjut ke operasi hapus dari depan. Kita akan menghapus simpul bagian depan dan terdapat huruf W pada bagian depan nama saya. Langkah-langkahnya, buat suatu pointer, misalnya pointer hapus untuk menunjuk simpul yang akan dihapus. Kemudian simpul pertama ditunjuk oleh pointer hapus atau hapus sama dengan L. Kemudian pointer L digerakkan satu simpul berikutnya. Kemudian putuskan simpul pertama dari L. Jadi simpul yang tersisa setelah simpul depan dihapus ada simpul huruf I, N, D, dan O, yang menjadikan huruf I menjadi simpul bagian depan. Lanjut ke operasi hapus dari tengah. Kita akan menghapus simpul bagian tengah dan terdapat huruf N. Langkah-langkahnya, letakkan pointer bantu pada simpul pertama atau bantu sama dengan L. Gerakkan pointer bantu hingga satu simpul sebelum simpul yang akan dihapus. Kemudian letakkan pointer hapus pada simpul yang akan dihapus. Pointer bantu menunjukkan simpul setelah simpul yang ditunjuk oleh hapus. Putuskan simpul yang ditunjuk hapus dari linked list. Setelah dihapus, maka tampilan linked list yaitu ada berupa simpul huruf W, I, D, dan O yang menunjukkan simpul D, pointer L yang terhubung atau tersambung ke satu arah. Lanjut ke operasi hapus dari belakang. Kita akan menghapus simpul bagian belakang dan terdapat huruf O. Langkah-langkahnya, letakkan pointer bantu pada simpul pertama atau bantu sama dengan L. Kemudian gerakkan pointer bantu hingga pada suatu simpul sebelum simpul terakhir. Kemudian simpul terakhir ditunjuk oleh pointer hapus. Kemudian putuskan simpul terakhir dari pointer bantu.
Maka simpul yang tersisa setelah simpul belakang dihapus, ada simpul huruf W, I, N, dan D, yang menjadikan huruf D menjadi simpul bagian belakang. Lanjut ke operasi menambah dari depan. Misalnya huruf W. Langkah-langkahnya, buat suatu simpul baru, contoh seperti di layar ada huruf W yang ditandai sebagai pointer baru. Kemudian pointer L dipindahkan ke baru atau L sama dengan baru. Kemudian tampilan linked list simpul baru sudah terhubung dengan simpul yang lainnya dengan tanda pointer baru dan pointer L. Maka tampilan linked list bertambah, yaitu ada simpul huruf W, W, I, N, D, dan O. Lanjut ke operasi menambah dari tengah, misalnya huruf N. Langkah-langkahnya, buat simpul baru yang akan disisipkan. Kemudian buat suatu pointer bantu yang dapat digerakkan menunjuk simpul pertama dari linked list. Kemudian gerakkan pointer bantu hingga satu simpul sebelum yang berisi informasi A. Kemudian sambung simpul baru dengan simpul berikutnya. Maka tampilan linked list bertambah menjadi W, I, N, D, dan O. Lanjut ke operasi menambah dari belakang. Misalnya huruf O. Langkah-langkahnya, buat suatu pointer yang terdapat digerakkan, misalnya pointer bantu yang menunjuk simpul pertama dari linked list. Kemudian buat simpul baru yang akan ditambahkan pada bagian belakang linked list. Kemudian gerakkan pointer bantu hingga simpul paling belakang dari linked list. Kemudian sambungkan linked list dengan simpul baru. Maka tampilan linked list bertambah menjadi W, I, N, D, O. Lanjut yang kedua, jelaskan yang kamu ketahui tentang doubly linked list dan operasi pada doubly linked list. Berikan contoh operasi hapus dan tambah yang berisi data nama Anda. Doubly linked list adalah elemen-elemen yang dihubungkan dengan dua pointer dalam satu elemen dan list dapat melintas baik di depan atau di belakang. Selanjutnya masuk ke operasi pada doubly linked list, yaitu ada insert tile, yaitu fungsi insert tile berguna untuk menambah simpul di belakang atau sebelah kanan pada sebuah linked list. Kemudian ada insert head, yaitu sesuai dengan namanya, fungsi insert head berguna untuk menambah simpul di depan atau sebelah kiri. Fungsi ini tidak berada jauh dengan fungsi insert tile yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada delete tile, yaitu fungsi delete tile berguna untuk menghapus fungsi dari belakang. Fungsi ini merupakan kembalikan dari fungsi insert tile yang menambah simpul di belakang. Fungsi delete tile akan mengarahkan now kepada tile dan kemudian memanggil fungsi delete now. Kemudian ada delete head, yaitu fungsi delete head merupakan kebalikan dari fungsi delete tile yang menghapus simpul dari belakang. Sedangkan delete head akan menghapus simpul dari depan atau sebelah kiri. Fungsi delete head akan mengarahkan now kepada head dan kemudian memanggil fungsi delete now. Ini adalah simpul-simpul yang berisikan data nama saya. Lanjut ke operasi hapus dari depan. Kita akan menghapus simpul bagian depan dan terdapat huruf W pada bagian depan. Penjelasan. Terdapat pointer bantu yaitu first yang menunjukkan simpul W sebagai simpul pertama. Kemudian ada pointer bantu yaitu hapus menunjukkan simpul W akan dihapus. Kemudian setelah simpul W dihapus, pointer first tidak menunjukkan simpul W sebagai head melainkan simpul I yang ditunjuk karena simpul W sudah dihapus dan tidak tersambung dengan simpul lainnya lagi. Maka yang tersisa ada simpul huruf I, N, D, dan O yang tersambung dengan dua arah. Lanjut ke operasi hapus dari tengah.
Kita akan menghapus simpul bagian tengah, misalnya huruf D pada nama saya. Penjelasan. Terdapat pointer bantu first pada simpul pertama. Kemudian terdapat pointer bantu cari pada simpul huruf yang akan dihapus. Kemudian terdapat pointer bantu hapus pada simpul huruf yang akan dihapus. Kemudian saat simpul D dihapus, maka sambungan simpul N ke D dihapus. Dan sambungan simpul D ke O dihapus. Kemudian setelah simpul D dihapus, maka simpul N dengan O tersambung dengan dibantu oleh pointer bantu. Maka yang tersisa ada simpul huruf W, I, N, dan O yang tersambung dengan dua arah. Lanjut ke operasi hapus dari belakang. Misalnya huruf O. Penjelasan. Terdapat pointer bantu first yang menunjukkan huruf W sebagai simpul pertama. Kemudian terdapat pointer bantu last sebagai menentukan simpul mana yang terdapat paling terakhir atau belakang. Kemudian terdapat pointer bantu hapus yang menunjukkan simpul O untuk dihapus. Setelah simpul O dihapus, maka sambungan atau hubungan simpul D dengan simpul O juga terhapus. Maka yang tersisa ada simpul huruf W, I, N, D yang tersambung dua arah. Lanjut ke operasi menambah dari depan. Misalnya huruf W. Penjelasan. Terdapat pointer bantu first menunjukkan simpul W adalah simpul pertama. Kemudian terdapat pointer bantu baru pada simpul W yang satunya. Kemudian saat simpul W ditambahkan ke linked list, maka pointer first berganti arah yang menunjukkan simpul W yang satunya atau yang baru menjadi simpul pertama. Maka tampilan linked list ada simpul huruf W, I, N, D, O yang tersambung dua arah. Lanjut ke operasi menambah dari tengah. Misalnya huruf D. Penjelasan. Terdapat pointer first pada simpul pertama. Kemudian terdapat pointer cari pada simpul D. Kemudian terdapat pointer baru pada simpul D yang satunya. Kemudian setelah simpul D yang baru ditambahkan, maka simpul D ke O dihapuskan. Maka tampilan linked list ada simpul huruf W, I, N, D, O yang tersambung dua arah. Lanjut ke operasi menambah dari belakang. Misalnya huruf O. Penjelasan. Terdapat pointer first pada simpul pertama. Kemudian terdapat pointer last pada simpul O yang menunjukkan simpul O adalah simpul terakhir. Kemudian terdapat pointer baru yang menunjukkan pointer O yang satunya. Kemudian setelah simpul O baru ditambahkan ke linked list, maka tampilan linked list ada simpul huruf W, I, N, D, O, dan O yang terhubung dua arah. Lanjut. 3. Jelaskan perbedaan antara stack dan queue, serta berikan contohnya. Perbedaan stack dan queue. Stack memakai sistem LIFO atau last in first out, atau yang pertama masuk akan keluar terakhir. Begitu pula yang terakhir masuk akan keluar pertama kali. Yang apabila kita menghapus atau keluar data, maka data yang terakhirlah yang akan terhapus atau keluar terlebih dahulu. Sedangkan queue memakai sistem FIFO atau first in, first out, atau yang pertama masuk akan keluar pertama. Begitu pula yang masuk terakhir akan keluar terakhir. Yang apabila kita menghapus atau mengeluarkan data, maka data yang pertamalah yang akan terhapus atau keluar terakhir. Selanjutnya masuk ke contoh. Contoh stack misalnya setumpuk koran, di mana koran yang paling terakhir ditambahkan dan ditaruh di atas tumpukan yang dapat dilihat. Kemudian contoh queue, misalnya dalam suatu antrian yang datang terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Sekian dari saya, terima kasih.